Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tata cara pendaftaran dan pendataan PBB Pedesaan dan Perkotaan. Kelompok kami terdiri dari Alia Nadira, Aliza Putri, dan Natasha Fischella. Ruang lingkup materi yang akan kita bahas hari ini adalah pendaftaran objek dan subjek pajak, penerbitan SPPT, pengisian SPOP, dan juga penerbitan SKP. Pendaftaran objek dan subjek pajak. Persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif pada PBBP2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki 20 pedoman umum pengelolaan PBBP2, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian, persyaratan objektif pada PBBP2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Persyaratan objektif pada pendaftaran objek pajak menjadi faktor yang dominan dalam pengelolaan PBBP2. Dalam UU nomor 28 tahun 2009, Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan atau mendaftarkan data subjek dan objek PBBP2. Tata cara pelaporan atau pendaftaran data subjek dan objek PBBP2 secara khusus tidak diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 dan peraturan cara pendaftaran objek dan subjek PBBP2 dan SOP untuk SKPD pelaksana sesuai dengan kondisi Pemda masing-masing. Perkada juga dapat memodifikasi bentuk-bentuk dan isian formulir-formulir yang digunakan dalam proses pendaftaran PBBP2. Pelaksanaan pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara subjek pajak mendaftarkan sendiri objek pajaknya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal subjek pajak belum mendaftarkan objek pajaknya dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum melakukan pendataan objek pajak, maka subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada petugas pendataan. Adapun hal yang terkait dengan kegiatan pendaftaran antara lain, yang pertama, pendaftaran objek PBBP2 dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi SPOP. Yang kedua, SPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan ke Dispenda atau DPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya. Yang ketiga, formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Dispenda atau DPPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk. Yang keempat, setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBBP2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diberitahukan oleh wajib pajak. Yang kelima, dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBBP2, Dispenda atau DPPKAD dapat bekerja sama dengan kantor pertanahan dan atau instansi lain yang terkait. Yang keenam, biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBBP2 dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Yang ketujuh, tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksana kegiatan di atas ditentukan oleh masing-masing Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, pendaftaran dilakukan dengan menggunakan SPOP dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau LSPOP, sedangkan untuk objek pajak khusus, data-data tambahan menggunakan lembar kerja objek khusus atau LKOK ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak. Pengisian SPOP. Dalam pengisian SPOP ada 3 hal penting, yaitu yang pertama, setiap subjek pajak PBBP2 wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan SPOP PBBP2. Yang kedua, SPOP PBBP2 harus diambil sendiri oleh subjek pajak atau kuasanya di UPPD sesuai dengan tempat kedudukan objek pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
Yang ketiga, SPOP PBBP 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya memuat A. Data subjek pajak, B. Data objek pajak, dan C. NOP. Selanjutnya adalah penerbitan SPPT. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT adalah surat yang digunakan Ditjen Pajak atau DJP untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan wajib pajak. Namun, tidak semua wajib pajak diberikan SPOP dan diwajibkan mengembalikannya. Penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan, wajib pajak yang pernah dikenakan iuran pembangunan daerah atau IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya, kecuali jika ia menerima SPOP. Adapun IPEDA merupakan cikal bakal dari PBB yang kini sudah dicabut dan digantikan dengan PBB dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan telah bertransformasi sedemikian rupa. Selain berdasarkan SPOP, SPPT juga dapat diterbitkan berdasarkan data yang sudah ada pada DJP. Hal ini dilakukan untuk mempermudah wajib pajak. SPPT ini harus dilunasi oleh wajib pajak paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. SPPT memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama sebagai dasar penagihan pajak, yang kedua sebagai bukti terdaftarnya objek pajak, yang ketiga sebagai dasar penerbitan STP, yang keempat sebagai kelengkapan administrasi perpajakan lain, dan yang terakhir untuk keperluan administrasi pemenuhan kewajiban pembayaran atau pelunasan PBB. Hal yang perlu menjadi catatan adalah SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, dikarenakan fungsi utama SPPT adalah untuk memberitahukan besaran PBB terutang. Berikutnya adalah penerbitan SKP. Pada pasal 1 angka 5 PMK 78 tahun 2016, SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang. Dirjen Pajak dapat mengeluarkan SKP apabila SPOP tidak disampaikan kembali dalam waktu 30 hari sejak diterima. Apabila wajib pajak tersebut tetap belum mengembalikan SPOP yang diterima setelah ditegur secara tertulis, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP PBB. Dirjen Pajak juga dapat mengeluarkan SKP PBB dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan wajib pajak. Wajib pajak yang diterbitkan SKP akan dikenai sanksi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP ini harus dilunasi maksimal 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP PBB. Sementara itu, berdasarkan pasal 1 angka 6 PMK 78 tahun 2016, STP PBB adalah surat tagihan pajak yang digunakan untuk menagih pajak terutang dalam SPPT dan SKP yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dan atau untuk menagih sanksi administrasi. Perbedaan utama pada SPPT, SKP, dan STP PBBP 2 adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan objek pajak dan ketentuannya merujuk pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Daerah.
Berdasarkan pasal 1 angka 54 Undang-Undang PDRD, SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP 2 yang terutang kepada wajib pajak. Kepala daerah menerbitkan SPPT berdasarkan data yang terutang dalam SPOP yang disampaikan subjek pajak. Selain menerbitkan SPPT, dalam keadaan tertentu, Bupati atau Wali Kota dapat menerbitkan SKP daerah atau SKPD. SKPD ini surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Alasan yang mendasari dapat diterbitkannya SKPD PBBP 2 sama dengan penerbitan SKP PBB P3. Bupati atau Wali Kota juga dapat menerbitkan STP daerah atau STPD apabila PBBP 2 tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak dikenai sanksi administrasi bunga dan atau denda. Bentuk, isi, tata cara penerbitan, dan penyampaian SPPT, SKPD, dan SPTD ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.